Perkenalkan, aku adalah Misnan. Aku adalah seorang aktor. Kenapa saya bilang aktor? Karena saya adalah aktor di perkebunan kelapa sawit ya. Aktor itu bukan hanya di dunia entertainment, tetapi di dunia perkebunan juga ada namanya aktor, yaitu aktor perkebunan kelapa sawit. Nah, bagi teman-teman yang sedang berada di perkebunan kelapa sawit itu, teman-teman juga merupakan seorang aktor ya. Jadi jangan berkecil hati, walaupun kita tinggal di kebun, tetapi kita nggak kalah penghasilannya, nggak kalah juga keringat kerja kerasnya untuk menghasilkan sesuap nasi ya, ataupun mencari nafkah di perkebunan kelapa sawit itu berkahnya sangat banyak. Kenapa saya bilang sangat banyak? Karena di perkebunan ini mulai dari atasan yang paling tinggi hingga yang pekerja yang paling bawah itu, yang bernama karyawan itu, semuanya bekerja dengan ikhlas, semua bekerja dengan penuh kegigihan untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya yang berada di rumah ataupun berada di kampung halamannya. Baik, singkat cerita, pada kesempatan pagi hari ini saya sempatkan untuk menyapa teman-teman kebun semua. Ya, pertama perkenalan lah, karena ini masih konten pertama saya ya. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya itu Misnan. Saya orang Sumatera, tetapi ibu orang Jawa, tetapi dibesarkan di Sumatera. Dan saya sekarang berada di Kalimantan. Saya di perkebunan kelapa sawit sejak usia berapa ya? Sejak saya SMP, SMA, dan saya sekarang bekerja sudah menginjak 8 tahun di perkebunan kelapa sawit. Dan teman-teman pasti inilah menyangka ya gini, dari SMP, SMA sampai bekerja 8 tahun itu di perkebunan mulu, apa nggak bosan gitu ya. Jadi saya sini sedikit berbagi cerita. Awalnya saya itu di perkebunan itu waktu saya SMP, SMA itu saya hanya bekerja ikut dengan abang saya ya. Ikut dengan abang saya, di situ saya inilah dapat pengalaman. Saya dulu panen ya, abang saya panen, jadi saya membantu ngangkongin buah, ngeluarin buah, bantu ngegrekin buah juga. Jadi tahu gitu loh, pengalaman saya tahu, jadi capek. Iya, emang capek. Saya rasakan capek ya kerja di kebun. Jadi saya begini, berprinsip ya, saya harus sekolah tinggi ya, supaya saya nggak seperti ini gitu loh. Supaya saya bisa, ya saya rendah-rendahnya bisa menjadi supervisi lah. Seperti sekarang ini ya, saya hanya menjadi supervisi ya, karena biayanya dalam kuliah itu cukup besar. Waktu itu keluarga juga masih belum mampu untuk membiayai, hanya bisa dibiayai oleh dulu saya kuliah dibiayai sama Astra ya. Jadi ikut program D1 diploma di Instiper di Yogyakarta. Setelah itu saya penempatan kerja ya di sini sampai 8, ini jalan ke 9 tahun ya saya di Kalimantan. Saya berbagi pengalaman ini karena gimana ya, pahit manisnya itu udah kayak gimana ya, aku mau cerita juga bingung gitu loh. Jadi teman-teman tahu sendiri lah ya, kalau misalkan kita dari kecil udah susah sampai kita bekerja merasakan itu lagi ya, teman-teman pasti tahu lah. Jadi nggak bisa saya ceritakan secara detail, nanti di lain waktu lah. Jadi di kesempatan ini ya, perkenalan saya itu dan juga teman-teman yang berada di perkebunan, baik yang masih sekolah maupun kuliah ataupun yang sudah bekerja, jangan sampai berkecil hati. Kita tinggal di kebun ini ya. Ya, saya sampai ini ya, sampai flashback masa lalu ya. Harapannya teman-teman bisa lebih semangat lagi. Ya, kita nggak perlu tinggal di kota kok, kita nggak perlu hidup bermewah-mewah. Ya, setidaknya kita dengan bekerja keras, dengan keringat kita keluar, difokuskan untuk inilah mencari lebih-lebihan, ataupun mencari, kalau kita ada kelebihan uang disimpan, ditabung. Nanti pada waktunya kita harus resign, ya kita udah ada simpanan gitu loh. Kita nggak mungkin selamanya ikut sama orang lain ya. Tinggal di kebun ini kan otomatis kita ikut diatur sama orang lain, kita bekerjanya harus
sesuai jam, harus mengikuti aturan. Kalau kita sudah punya biaya sendiri ya kita buka usaha aja sendiri, nggak usah ikut orang lain, karena kita bisa mewujudkan mimpi kita gitu loh. Bukan mimpi ini kan, kita tinggal di kebun ini kita bekerja keras, bekerja dari bangun subuh sampai maghrib, bahkan itu kita hanya membangun mimpi perusahaan ya, ataupun kebun yang dikelola. Tapi kalau kita punya usaha sendiri, kita bangun subuh, walaupun kita hanya setengah hari, kita puas gitu loh, kita mengeluarkan keringat untuk membangun mimpi kita sendiri. Itu ya motivasi saya di pagi hari ini dan perkenalan saya. Semoga teman-teman bisa termotivasi yang berada di kebun. Jangan sampai berkecil hati, karena Anda adalah seorang aktor di perkebunan kelapa sawit. Itu saja, terima kasih, selamat pagi.